Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yanbaghi lahu an yarfiqa biman yaqra'u alayhi wa yurahhiba bihi wa yuhsina ilayhi bihasabi halih. Faqad rawayna an Abi Harun al-Abadi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum tab'un wa anna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Faslun paneka setong fasal wa yanbaghi ban samastenah ban seharusnya lahu ikandi muallim atau guru wa yanbaghi ban seharusnya lahu ikandi muallim atau guru ayyarfiqa atau ayyurfiqa panapaqatu malemes atau nisr biman dak ka orang yaqra semaca pasiraman alaihi atas muallim. Wa yanbaghi ban samastena lahu ikan di muallim ayyurfiqa atau ayyarfiqa panapaqatu malemes atau sopan atau maalos pasira muallim biman dak ka orang yaqra semaca pasiraman alaihi atas muallim. Artinya apa? Seorang pengajar Al-Quran secara khusus atau pengajar ilmu agama secara umum itu semestinya punya rasa kasihan dan sayang terhadap murid-muridnya. Wa ayyurahiba ban qatu menyambut pasara muallim atau maleber menyambut pasara muallim bihi dakaman wa yuhsina ban akai kabagusan pasara muallim wa yusina ban akai kabagusan pasara muallim ilaihi dakaman bihasabi halihi kalaban ukuran kabadaanah pasara muallim. Dan sebagai orang pengajar ilmu agama secara umum dan pengajar Al-Quran secara khusus itu semestinya berbuat kebaikan, akhir kebagusan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena begini, pengajar ilmu agama itu dia mengajar harus mengajar dengan ilmu dan mengajar dengan akhlak. Ketika dia mengajar dengan ilmu, dengan materi pelajaran, dia menyampaikan ilmu pengetahuan. Tetapi di waktu yang bersamaan dia harus memberikan contoh dekat murid. Nah, murid inilah yang kemudian belajar akhlak dari guru tersebut. Dan jika seorang guru itu baik, maka orang akan tertarik kepadanya. Dan ketika tertarik kepadanya, maka otomatis orang tertarik kepada agama Islam. Bayangkan jika yang mengajar ilmu agama itu orangnya kasar, itu orangnya tidak welcome, tidak ramah. Bagaimana orang akan belajar agama? Jadi orang mengajar ilmu agama Islam itu adalah duta besar agama Islam untuk manusia. Bagaimana membuat orang lain itu tertarik kepada agama Islam? Orang mengajar Al-Quran itu harus berupaya bagaimana orang tertarik kepada Al-Quran. Jika yang mengajar Al-Quran
membuat orang tidak senang bagaimana orang akan belajar Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Apa artinya? Wakhfid, dan rendahkanlah, janahaka, sayapmu, liman, untuk orang, ittaba'a, yang mengikutimu, minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin. Di dalam bahasa Arab, merendahkan sayap itu adalah kinayah dari at-tawadhu. Merendahkan sayap, sayap orang, sayap manusia itu adalah tangan. Merendahkan sayap itu artinya berjalan sambil merendahkan tangan. Itu adalah simbol dari sopan santun. Mukhatab dari ayat ini siapa? Wakhfid, dan rendahkanlah. Kira-kira Allah berbicara kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Artinya yang diperintahkan pertama untuk sopan santun adalah Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada umatnya, kepada sahabatnya. Jadi yang diperintahkan sopan santun pertama bukan sahabat kepada Nabi, tapi Nabi diperintahkan sopan santun kepada sahabatnya. Baru kemudian sahabat akan ikut sopan santun kepada Nabi. Nah, kita umat Islam atau santri itu semestinya santri yang lebih terdahulu sopan santun kepada masyarakat umum. Kiai, ustadz, gus, lora, itu yang semestinya melakukan sopan santun terlebih dahulu kepada siapa? Murid dan santrinya. Baru setelah itu murid dan santri akan mengikuti sopan santun. Faqat rawaina, maka aku ariwaitake petan kaula satajah an Abi Harun al-Abdi, dari Abi Harun al-Abdi. Qala atabu basara Abi Harun. Kunna bada petan kaula satajah nakti paneka acabis petan kaula satajah. Nakti paneka acabis petan kaula satajah. Aba Sa'id al-Khudri, ka sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Mukaridah Allahu pasarallahu anhu, ka Abu Sa'id al-Khudri. Fayaqulu, maka atabu pasara Abu Sa'id al-Khudri. Fayaqulu, maka atabu pasara Abu Sa'id al-Khudri. Marhaban, selamat datang. Biwasiyati Rasulillah, untuk orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Harun al-Abdi itu seorang tabi'in yang belajar agama ke Abu Sa'id al-Khudri di Damaskus, di Syam. Nah, ketika datang itu gurunya, yaitu Abu Sa'id al-Khudri, itu datang menyambut marhaban. Marhaban, menyambut, sambutan itu sebagai penghormatan seorang guru terhadap murid. Selamat datang, ini adalah penghormatan guru kepada murid. Selamat datang orang yang aku diwasiati untuk menghormatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya sa'angkunna pasara Nabi sallallahu alaihi wasallam qala paneka atabu. Innan nasa sa'angkunna pasara manusia. Lakum dak katibin kapi tabaun aryase noro atau pengikut. Wa inna rijalan, ban sa'angkunna pasara banyak-banyak orang laki. Wa inna rijalan, ban sa'angkunna pasara banyak-banyak orang laki. Ya'tuna panika datang pasal kapi rijal. Ya'tuna panika bekal datang pasal kapi rijal. Kum dak katibin kapi min aqtaril ardi, dari banyak-banyak penjuru bumi. Min aqtaril ardi, dari banyak-banyak penjuru bumi. Yatafaqqahuna, hale usaha faham pasal kapi rijal. Yatafaqqahuna, hale usaha faham pasal kapi rijal fid din, dalam urusan agama. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang lain selain kalian, yaitu generasi setelah kalian, itu adalah pengikut kalian. Ini kata Rasulullah kepada sahabat yang ada waktu itu. Orang setelah kalian itu adalah pengikut kalian. Dan suatu saat akan datang banyak orang kepada kalian dari berbagai penjuru bumi bertujuan untuk belajar ilmu agama.
Fa idza ataukum, maka nalaikana datang pasara kapi rijal. Fa idza ataukum, maka nalaikana datang pasara kapi rijal kum dakati bin kapi. Fastausu, maka awasiat bin kapi bihim dak kapi rijal khairan dak kabagusan. Fastausu, maka nyopri awasiat bin kapi bihim dak karijal khairan dak kabagusan. Kata Rasulullah, jika orang-orang tersebut datang kepada kalian belajar ilmu agama, maka berbuat baiklah kepada mereka. Makanya Rasulullah itu orang pertama yang memberikan contoh ini. Jadi ad-da'wah, berdakwah itu ada dua. Ada ad-da'wah bil lisan, ada ad-da'wah bil hal. Ada mengajak orang itu kepada kebaikan dengan ucapan, ada dengan hal atau akhlak. Makanya orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu masuk ke Islam. Orang musyrik masuk ke Islam itu melihat dua hal. Pertama, setidaknya dua hal. Pertama, melihat keajaiban Al-Quran. Yang kedua, melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang masuk Islam dulu di masa Rasulullah itu setidaknya ada dua. Satu, takjub terhadap keajaiban Al-Quran. Yang kedua, takjub terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika pertama kali turun wahyu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pulang dan berselimut, kemudian menceritakan kepada istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah merasa gemeteran bagaimana Sayyidah Khadijah memberikan semangat. Sayyidah Khadijah menyebut akhlak Rasulullah. Dalam Sahih Al-Bukhari, di awal-awal kitab beliau mengatakan, diriwayatkan, innaka la tasilur rahim. Nabi Muhammad, engkau enggak usah bersedih. Innaka la tasilur rahim, karena engkau adalah orang yang suka menyambung keluarga. Wa tahmilul kala wa tuqri ad-dhaif. Engkau adalah orang yang suka menyambut tamu, menjamu tamu, dan semacamnya. Di situ Sayyidah Khadijah yang disebutkan pertama kali adalah akhlak-akhlak terbaik Rasulullah kepada sesama manusia. Nah, orang-orang kafir itu banyak mengikuti Rasulullah karena akhlak beliau, karena kebaikan beliau. Sehingga bahkan sebelum Rasulullah diutus, itu sudah punya gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi memang semestinya orang pengajar ilmu agama secara umum dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu semestinya merekalah yang memulai berakhlak baik kepada murid, lalu akan diikuti oleh murid-muridnya. Nah, bagaimana orang akan masuk agama Islam sementara orang Islamnya sendiri bersifat kasar kepada orang non-Muslim? Maka orang non-Muslim akan melihat, oh berarti jadi orang Islam itu harus menjadi jahat, menjadi kasar. Begitu juga orang-orang di luaran. Mereka akan punya perasaan jika orang-orang pesantren bersikap keras. Orang-orang di luar akan berkata, bagaimana saya akan masuk pesantren? Orang pesantren orangnya kasar misalnya. Nah, jadi akhlak itu harus menjadi akhlak baik harus dimiliki oleh semua pengajar Al-Quran. Karena yang pertama, selain wasiat dari Rasulullah, juga perintah agama, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma wa rawaina nahwahu fi Musnadid Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini yang jalur Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dari jalur sahabat Abi Darda diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Faslun. Tetapi di sini ada kata Imam Nawawi, wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi. Seorang guru semestinya berbuat baik kepada
santri sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Kalau guru ini adalah orang yang kaya raya misalnya, hartanya miliaran, maka dia berbuat baik kepada muridnya dengan memberikan beasiswa misalnya. Kalau guru ini misalnya tidak punya apa-apa, ya paling tidak dengan akhlak yang baik. Jadi tergantung, disesuaikan dengan kondisinya. Faslun, paneka sitang fasal. Wa yanbaghi ay yabzula lahumun nasihah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Wa yanbaghi ban sapantesah ay yabzula panapakutu aparing pasira muallim lahum daka man yaqra alaihi atau daka murid an-nasihata daka nasihah, an-nasihata daka nasihat. Fa inna Rasulullah karena saangkuna pasirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika atabu pasirah Rasul. Qala panika atabu pasirah Rasul. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu tining agama an-nasihatu panika nasihat. Ad-dinu tining agama an-nasihatu panika nasihat. Ini perlu diperhatikan. Hadis ini ad-dinu an-nasihah. Di dalam ilmu bahasa Arab, ketika ketika mubtada dan khabar sama-sama ma'rifat, itu bisa memiliki faidatul hasr, pembatasan. Ad-dinu an-nasihah. Kalau mubtada dan khabar, misalnya di sini ada namanya Said misalnya. Ad-dharib Ahmad. Yang mukul hanya Ahmad. Ad-dharibu Sa'idun. Yang memukul adalah Sa'id. Ini memiliki, atau sama-sama ma'rifat misalnya. Ad-dharibu siapa? Atau as-sariku siapa? Jadi pembatasan. Al-akilu ana, yang makan adalah saya. Artinya selain saya tidak makan. Beda dengan ana akilun, saya makan. Khabarnya nakirah. Maka itu hanya memberikan informasi bahwa saya juga makan. Bisa jadi selain saya juga makan. Tetapi kalau saya mengatakan al-akilu ana, yang makan adalah saya, itu artinya selain saya tidak makan. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Berarti agama hanya nasihat. Ini meskipun ada yang mengatakan la yufidul hasr, paling tidak ini menunjukkan bahwa bagian terpenting dari agama adalah an-nasihat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang lain, al-hajju arafah, haji itu ya arafah. Itu meskipun tidak yufidul hasr, tidak memiliki makna pembatasan bahwa haji hanya arafah, tetapi itu menunjukkan bahwa arafah itu, al-wukuf di arafah itu adalah rukun yang sangat terpenting di dalam haji. Sama dengan ad-dinu an-nasihah, meskipun hadis ini la yufidul hasr misalnya, maka ini menunjukkan bahwa di dalam agama hal yang sangat penting itu adalah an-nasihah. Lalu apa definisi dari nasihat? An-nasihat itu adalah iradatul khairi lil ghair. Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu adalah an-nasihat. Ketika si A memberikan nasihat kepada si B, itu artinya si A menginginkan kebaikan untuk si B. Lillahi, nasihat itu untuk siapa? Lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab Allah. Wali rasulihi, dan untuk utusan Allah. Wali a'immatil muslimin, dan keangkui imamah orang Islam. Wa ammatihim, dan orang awam orang Islam. Artinya apa? Kita harus berbuat kebaikan untuk semuanya. Maka Al-Imam Nawawi itu dalam syarah Arba'innya juga memberikan syarah terhadap ini, hadis ini. An-nasihatu lillah itu bagaimana?
Apa iya saya akan berbuat kebaikan kepada Allah? Maknanya adalah an-nasihatu lillah an tu'mina billah. Kita harus iman kepada Allah. Itu adalah bagian dari an-nasihah lillah. Rawahu Muslim. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabih. Dan panikah sebagian dari an-nasihah, nasihat ke Allah, wa li kitabih pada kitab Allah. Kenapa? Ikramu qari'ihi, tining amul jaaki orang semacam kitab, wa talibihi ban orang senyareh alkitab kitab, wa irsyaduhu ban apareng petotu deka qari ila maslahatihi deka kapakusna qari ban talib. Wa minan nasihah ban panikah setengah dari nasihat, bentuk nasihat lillahi kangkui Allah Ta'ala, wali kitabihi ban kangkui kitab Allah, ikramu qari'ihi tining amul jaaki orang semacam alkitab atau Al-Quran, wa talibihi ban orang senyari Al-Quran, wa irsyaduhu ban apareng petotu deka qari atau talib ila maslahatihi deka bakusnah qari ban talib. Nah, termasuk bagian dari bentuk an-nasihah lillah wali kitabihi adalah memuliakan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mencari ilmu Al-Quran. Itu adalah bentuk dari an-nasihah lillahi wa likitabi. Nah, ketika ada seorang guru, dia kedatangan murid untuk Al-Quran. Seorang guru kedatangan murid untuk Al-Quran atau untuk ilmu agama. Maka guru ini harus memberikan penghormatan sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah dulu. Beliau kalau ingin mengajar ilmu agama, khususnya hadis, itu beliau mandi dan berwewangian. Nah, ini ulama dulu. Lalu seorang guru itu harus memberikan irsyaduhu ilal maslahah, harus memberikan arahan kepada apa yang terbaik. Tidak boleh seorang guru, khususnya guru agama, kemudian memberikan arahan kepada hal-hal yang buruk. Harus memberikan arahan, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Alhamdulillah dulu kita, alhamdulillah kita di Banyuanyar punya guru Kiai Syamsul Arifin. Kiai Muhammad Syamsul Arifin itu luar biasa. Beliau memberikan arahan kepada santrinya, kepada yang terbaik, yang pas untuk dirinya. Maka setiap ada santri sowan ke beliau, itu arahannya berbeda, sesuai dengan kemaslahatan dia. Itu luar biasa. Ini saya cerita ya, Kiai Syamsul Arifin itu luar biasa. Ada sebagian santri sowan ke beliau, acabis ke beliau, ada yang diarahkan disuruh untuk kuliah, ada yang diarahkan untuk kerja di Arab, ada yang mau pergi ke Arab tidak dibolehin, disuruh kerja di Madura. Kenapa? Karena beliau tahu mana yang lebih maslahat. Ada yang santrinya disuruh cepat menikah, ada yang disuruh jangan menikah sebelum selesai S2, ada yang jangan menikah sebelum selesai S3. Jadi berbeda-beda. Kenapa? Beliau itu tahu ini yang maslahat buat anak ini apa, yang terbaik apa. Itu irsyaduhu ila maslahatihi. Itu beliau luar biasa. Ada orang kadang ada alumni atau santri yang mau buka usaha, itu beliau kasih arah, ini buka usaha ini. Warifku ban alos ban lemes ban nisr bihi daka qari wa talib. Warifku ban nisr atau alos ban lemes bihi daka qari atau talib. Wa musa'adatuhu ban nolongin talib, wa musa'adatuhu ban nolongin talib. Talib ni ka santri atau orang yang siajar Al-Quran. Wa musa'adatuhu ban nolongin talib ala talabihi atas tocukna talib
bima kalaban perang amkana semungkin panapama hu daka talib atau hu daka muallim. Wa ta'allufu qalbi talib, ben ngalak napa, ben ma'alos atau ngalak alos atenah santri atau talib. Jadi seorang guru itu harus mampu mengambil hati seorang santri. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin, wa ayyakuna ban kutuba dapat secara muallim samhan panikasi murah bi ta'limihi kalaban ngajarin talib fi rifqin kan idlem atau kalaban alos, mutalattifan halese ma'alos atau nisr bihi deka talib wa muharridon ben si apareng napanya mana ben si semangat lahu deka talib ala ta'allumi atas ajar. Jadi tugas guru itu tidak hanya menyampaikan materi ilmu, tapi dia harus memberikan contoh kepada murid itu yang lebih sulit. Sehingga ada sebuah pepatah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu lebih mudah difahami, lebih mudah ditiru daripada bahasa lisan. Misal kita dengan lisan menyuruh orang lain untuk sholat, tapi kita sendiri tidak sholat, itu orang yang disuruh akan lebih membaca bahasa tubuh dia. Dia akan mengatakan, dia saja tidak sholat, masa nyuruh sholat. Ini artinya apa? Murid lebih memahami bahasa tubuh. Dan dulu itu di masa Imam Malik radhiyallahu anhu, itu murid-murid Imam Malik, ada seorang murid beliau itu berguru selama 20 tahun. 20 tahun, ngaji 20 tahun. Lalu beliau berkata, saya belajar dari Imam Malik itu 16 tahun itu saya belajar akhlak, baru 4 tahunnya itu saya belajar ilmu. 16 tahun belajar akhlak, 4 tahun belajar ilmu. Apa yang dimaksud belajar akhlak? Itu bukan berarti ngaji kitab akhlak, tentang akhlak, bukan. Tetapi 16 tahun itu berupaya meniru gaya hidup yang bagus versi Imam Malik. 16 tahun. Bagaimana akhlaknya Imam Malik itu diperhatikan. Bagaimana Imam Malik kalau mau sholat, bagaimana Imam Malik kalau mau ngajar, bagaimana Imam Malik akhlak beliau kepada tetangga, bagaimana akhlak Imam Malik kepada keluarga, bagaimana akhlak Imam Malik kepada penguasa dan semacamnya. Itu yang diperhatikan, dan itu diperhatikan selama 16 tahun. Baru 4 tahunnya belajar ilmu begini. Artinya apa? Memperhatikan akhlak guru itu sangat penting sekali, tidak kalah penting daripada memperhatikan ilmu yang disampaikan. Jadi teman-teman di sini selama ada di Banyuanyar itu harus sering-sering memperhatikan akhlak kiainya. Bagaimana beliau menghadapi masyarakat, bagaimana beliau mengajar, itu diperhatikan. Jadi ketika teman-teman mengaji kepada beliau, itu jangan hanya memperhatikan apa yang disampaikan beliau, tapi perhatikan juga bagaimana beliau menyampaikan ilmu. Bagaimana beliau kehidupan sehari-hari. Bagaimana sholat beliau. Itu diperhatikan. Dan itu bisa jadi lebih mudah diingat daripada ilmu yang beliau sampaikan. Sampean mondok di sini misalnya berapa tahun? 6 tahun misalnya. 6 tahun nanti setelah pulang, itu yang paling mudah diingat itu adalah bagaimana akhlak beliau daripada ilmu yang beliau sampaikan. Saya yakin teman-teman di sini misalnya tadi malam mengaji tafsir kepada beliau, atau kemarin malam misalnya mengaji tafsir kepada beliau, saya yakin sekarang sudah banyak yang dilupa apa yang beliau sampaikan. Betul?
Tapi teman-teman kalau memperhatikan, tidak mudah lupa terhadap apa yang beliau kerjakan ketika beliau mengajar. Pakaiannya mungkin teman-teman masih ingat tadi malam pakaian berwarna, itu mudah diingat. Makanya memperhatikan guru itu jangan hanya memperhatikan apa yang disampaikan. Maka betul, murid Imam Malik ini belajar 20 tahun nyantri ke beliau, itu 16 tahunnya itu digunakan untuk belajar al-adab wal akhlak. Belajar adab dan al-akhlak itu bukan berarti ada kitab akhlak seperti Ta'limul Muta'allim, ngaji, bukan ngaji Ta'limul Muta'allim 16 tahun, bukan. Tapi belajar akhlak itu memperhatikan akhlak Imam Malik dalam kesehariannya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, memperhatikan Nabi dalam kesehariannya. Makanya hadis itu ada yang hadis qauli, itu ucapan Nabi, ada juga hadis fi'li. Itu tindakan Nabi yang diperhatikan oleh sahabat. Ada hadis apa lagi? Takriri. Hadis takriri itu adalah pengakuan Nabi terhadap sebuah tindakan. Ada hadis wasfi. Itu adalah sifat-sifat Nabi yang diceritakan, diperhatikan oleh sahabat. Seandainya sahabat Nabi hanya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka nggak mungkin ada istilah hadis fi'li. Nggak ada istilah hadis wasfi, nggak ada. Nyatanya banyak sahabat meriwayatkan bagaimana tindakan Nabi. Bahkan ketika beliau, karena Rasulullah ketika berkhutbah apa? Ihmarrat ainahu. Sampai beliau berapi-api itu pun diceritakan. Cara berkhutbah pun diceritakan oleh sahabat. Wa ala sautuhu ka'annahu mundhiru jaishin. Itu diperhatikan oleh sahabat. Jadi yang diperhatikan bukan hanya apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi bagaimana beliau menyampaikan. Ihmarrat ainahu wa ala sautuhu. Itu. Wa ka'annahu mundhiru jaishin. Bahkan cara berjalan pun, postur tubuh Nabi itu diperhatikan oleh sahabat. Seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Terus wa yanbaghi ayyadhkurahu wa yanbaghi ayyudzakkirahu fadilata dzalik wa yanbaghi ayyudzakkirahu fadilata dzalik liyakuna sababan fi nashatihi wa ziyadatan fi raghbatihi wa yuzahhidahu fid dunya wa yusrifuhu 'anir rukun ilaiha wal igtirari biha wa yanbaghi ban sapantasah ayyudzakkira panapa kutu maingat apa secara muallim ayyudzakkira panapa kutu maingat apa secara muallim huda ka talib fi fadilata dzalik da ka utamana ka disa namanya mana arifku liyakuna supaya bada panapa dzalik sababan paneka sabab fi nasyatihi fadilata dzalik da ka utamana ka disa at-ta'allum wa yanbaghi ban sapantas ayyudzakkira panapa kutu maingat apa secara muallim huda ka talib fadilata dzalik da kata manaka disa ta'allum liyakuna supaya bada zalika liyakuna supaya bada panapa dzalik sababan panika tadi sebab fi nasyatihi dalam semangatah talib fi nasyatihi dalam semangatah talib. Seorang guru itu harus memberikan semangat kepada muridnya agar semangat belajar. Jadi bukan hanya menyampaikan materi. Setiap pelajaran misalnya harus menyampaikan agar murid-muridnya, santri-santrinya semangat belajar. Wa ziyadatan ban atamba fi raghbatihi dalam lebur de kata ta'allum. Fi raghbatihi dalam lebur de kata ta'allum. Malajan lebur nyari ilmu. Wa yuzahidahu fid dunya. Ban mazuhud pasira muallim hu da ka talib. Wa yuzahhida ban mazuhud pasira muallim huda ka talib fid dunya dalam dunya. Napa saya kata az-zuhdu atau saya az-zuhud?
Zuhud nikah beni atrakat. Napa saya nama zuhud? Zuhud nikah saya nama zuhud. Coba na Imam Zainuddin Al-Malibari nang Kifayatul Azkiya sana apa? Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqda lahu taku aqala. Wazhad ban zuhud sesampian. Napa saya nama zuhud? Wadha faqdu ala qati qalbika bil mal. Yang disebut zuhud adalah tidak adanya ketergantungan hati dengan dunia. Jadi zuhud itu adalah tidak adanya ketergantungan hati terhadap kepentingan dunia. Artinya apa? Kita melakukan aktivitas itu tidak pernah tergantung dengan kepentingan dunia, tetapi selalu dengan kepentingan akhirat. Itu namanya zuhud. Belajar bukan untuk kepentingan dunia. Apa pun mengajar, biar saya nanti biar saya jadi orang pinter, orang alim, orang berilmu, kemudian saya jadi orang kaya. Bukan itu. Jadi kita harus selalu apa? Mempunyai sifat az-zuhud. Apa zuhud? Tidak ada ketergantungan hati dengan dunia. Bukan berarti tidak punya dunia sama sekali, bukan. Zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati terhadap harta. Bukan berarti tidak punya harta. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai hati kita tergantung dengan harta tersebut. Harta cukup di tangan, tidak boleh masuk ke dalam hati. Perbanyaklah mencari harta, tapi sebatas di tangan. Jangan sampai memasukkan harta ke dalam hati. Kenapa? Karena begini, ketika harta sudah masuk, dunia sudah masuk ke dalam hati, maka ketika dunia itu hilang, harta itu hilang, maka kita akan sakit hati. Punya harta, andi sepeda motor hilang, sakit hati, galau. Akhirnya tidak mudah untuk memaafkan. Tapi kalau dunia hanya sebatas di tangan, harta hanya sebatas di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Harta hilang, kita nggak pernah sakit hati. Otomatis kita akan sabar menghadapi semua cobaan. Kalau harta ada di dalam hati, sampean kehilangan uang 100.000, itu sakit hatinya sampai sebulan. Kalau sudah sakit hati saat kehilangan uang 100.000, itu artinya sampean kehilangan sifat sabar. Kalau kehilangan sifat sabar, maka sampean akan sulit memaafkan orang. Akan sulit. Punya uang misalnya 100.000 atau punya ayam, ayamnya sampai masuk ke dalam hati. Lalu ayam tersebut ekening pentong dioreng. Biar ngebu ajem, tek pangker, lebur ke ajem. Amain kata tangken. Pulan ungke karo mana kata tangken, nak yang can perepas mate. Itu kalau ayam, nilai ayam, cinta kepada ayam sudah masuk ke dalam hati. Sampean akan benci terhadap kepada tetangga tersebut. Ketika benci, kehilangan kesabaran, ujung-ujungnya bermusuhan dengan tetangga. Tapi kalau ayam tidak masuk ke dalam hati, cukup dia sebatas di tangan. Ikan yang pentong di tetangga, sampean tak kira sakit hati ten. Nang tenang. Ketika di hati tidak ada rasa sakit hati, maka sampean akan mudah memaafkan tetangga tersebut. Begitu. Jadi hilangkanlah ketergantungan hati terhadap harta dan dunia. Tetap cari dunia sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati, cukup di tangan. Yang ada di dalam hati cuma satu, siapa? Allah, itu saja. Sehingga orang ketika meninggal akan mati. Kalau di hati sudah tidak ada ketergantungan dengan dunia, maka matinya akan mudah. Kenapa? Udah nggak tergantung, nggak ada ikatan dengan dunia. Akan meninggalkan dunia lebih mudah. Terus wa yasrifu ban amingu pasera
muallim hudaka talib anir rukuni, dari condong, cenderung atau dari lebur, ilaiha daka ad-dunya. Wa yusrifu ban amingu pasira muallim hudaka talib anir rukuni, dari lebur, ilaiha daka ad-dunya. Wal igtirar ban tertipu biha kalaban ad-dunya. Jadi harus apa namanya? Harus memberikan arahan nasihat kepada santri murid agar tidak tertuju kepada dunia. Wa yudzakkirahu fadilatal ishtighali bil Qur'ani wa sairil ulumi syar'iyyah wa huwa tariqul hazimin al 'arifin wa ibadillahi salihin wa anna dhalika rusbatul anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Wa yudzakkir rabban ma'inga apa secara muallim hudaka talib fadilatal ishtighal, da keutamaan sibuk bil Qur'ani kalaban Al-Qur'an. Wa yudzakkir rabban ma'inga apa secara muallim hudaka talib fadilatal ishtighal, da keutamaan sibuk bil Qur'ani kalaban Al-Qur'an. Wa sairil ulum ban sakarenah banyak-banyak ilmu asyar'iyyati sipangsa syariat. Wa sairil ulum ban sakarenah banyak-banyak ilmu asyar'iyyati sipangsa syariat. Jadi seorang guru di semua tingkatan, baik itu tingkatannya sebagai ustadz, gus, lora, kiai, atau siapa panggilannya, itu harus selalu memberikan arahan kepada santrinya agar sibuk dengan Al-Quran. Sibuk dengan Al-Quran bisa jadi sibuk membaca, sibuk usaha untuk memahaminya, dan semacamnya. Wa huwa bantining ishtighal bil Quran tariqul hazimin, apa nikah celenah orang se kuat kapi. Al-hazim itu adalah orang yang kuat tekadnya. Al-arifina si arif kapi, si oning kapi. Al-hazim itu orang yang punya tekad kuat, itu hazim. Punya tekad kuat, itu hazim. Al-arif itu adalah orang yang tahu. Tahu apa? Tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut Allah. Wa ibadillahi ban banyak-banyak kabulan Allah as-salihin si soleh kapi, as-salihin si soleh kapi. Wa anna dzalika ban sangkunna panapaka disa ishtighal bil Quran rutbatul anbiya, panikah tingkat nah para nabi. Rutbat atau ulum syar'iyyah, rutbatul anbiya, panikah tingkat nah banyak-banyak para nabi salawatullahi wa salamuhu alaihim. Jadi apa namanya? Kita harus selalu sibuk dengan Al-Quran, baik itu dengan membaca, mengaji, dan semacamnya. Makanya teman-teman semua, kita ini sibuk dengan Al-Quran jangan hanya pas masih di pesantren. Sibuk dengan ilmu agama jangan hanya saat ada di pesantren. Saat sudah pulang ke rumah masing-masing, harus menyempatkan diri untuk ilmu agama. Belajar ilmu agama, harus menyempatkan diri. Sampean sudah pulang ke rumah misalnya, sudah beristri, sudah punya anak, sudah punya rumah sendiri, itu teman-teman harus meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, menambahkan ilmu. Belajar kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajar ilmu agama, baik secara offline atau online. Harus. Jadi jangan berhenti mengaji, jangan berhenti belajar sampai mati. Oh, saya kan jadi profesinya bukan ngajar ilmu, saya kan profesinya berdagang. Meskipun profesi Anda sebagai pedagang, profesi kita sebagai bisnismen misalnya, profesi kita misalnya sebagai polisi, TNI, pemerintahan, pejabat, harus menyempatkan, meluangkan waktu untuk belajar, menambah ilmu agama. Sekarang lebih mudah, online, di YouTube, itu banyak. Jadi harus belajar. Sebagaimana wasiat Kiai Maimun Zubair kepada santri-santrinya, kalau sudah jadi alumni, harus punya waktu sehari untuk mengaji. Mengaji bisa jadi dengan guru lama atau sampean misalnya tinggal di sebuah desa.
Ternyata di desa tersebut ada orang alim, tidak punya santri, datangi sampean ke beliau. Saya mau mengaji. Harus begitu. Sampean tinggal di sebuah desa. Di desa tersebut ada seorang alim. Kok tahu alim? Pertama, lihat ilmu beliau misalnya. Yang kedua, melihat kesolehan beliau. Maka sempatkan, meskipun itu baru kenal, datangi. Saya mau mengaji, ngaji kitab. Ngaji itu yang baik, yang ngaji kitab. Yang paling baik ngaji kitab daripada mengaji tanpa kitab. Sekarang kan banyak mengaji tanpa kitab. Seperti apa? Contoh pengajian umum. Itu kan mengajinya nggak pakai kitab, menyampaikan ceramah-ceramah. Itu baik. Tetapi lebih baik lagi mengaji pakai kitab. Jadi sampai kalau tinggal di sebuah desa ada orang alim di situ, datang kepada beliau minta ngaji kitab. Kenapa? Karena ngaji kitab itu lebih terarah. Lebih terarah. Kalau ngaji tanpa kitab itu suka tidak terarah, biasanya tidak terarah. Kemana-mana ada humornya, ada ininya, banyak lah, semuanya masuk. Tapi kalau mengaji menggunakan kitab, yang disampaikan akan terarah. Akan terarah sesuai dengan isi kitab. Dan kalau pesan saya kepada teman-teman, suatu saat sampean mengajar di rumahnya, ngisi koloman misalnya, koloman rutin, sampean disuruh ngisi koloman rutin pen malam Ahad, pen malam Senin, saya sarankan sampean pakai kitab, jadi melanjutkan kitab. Itu manfaatnya banyak. Pertama, sampean tidak akan kehabisan materi, nggak bakalan kehabisan bahan. Kalau nggak pakai kitab, sampean ngisi koloman tiap seminggu sekali, nggak pakai kitab, itu bingung. Nanti malam mau menyampaikan apa ya? Bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi nggak bakalan kehabisan bahan. Yang kedua, ceramah sampean akan lebih terarah. Lebih terarah. Dan sanad ilmunya lebih nyambung. Karena kalau pakai kitab, otomatis ilmu yang disampaikan yang berhubungan dengan kitab ini. Ini karya siapa? Imam An-Nawawi. Maka yang disampaikan ya ilmu-ilmu beliau. Nyambung sanadnya ke beliau. Tapi kalau tidak pakai kitab, ceramah bebas, yang kita sampaikan tidak jelas juga kadang. Kadang sanadnya juga tidak jelas. Wayam bagi ayyahnu wa ala talib, wayam bagi ban sapantasah ayyahnu wa panapa kotu sopan pasira muallim ala talib atas santri. Ala talib atas santri. Waya taniban merhatiaki. Kenapa baca matur merhatiaki? Akatiyaki pasira muallim, waya taniban akatiyaki pasira muallim bimasalihihi dak kabanya kapakusna talib. Waya taniban akatiyaki pasira muallim bimasalihi dak kabanya kapakusna talib ka'tinaihi akatiyah ketinah muallim, ka'tinaihi akatiyah ketinah muallim bimasalihi nafsihi deka banyak-banyak kapakusnah abati bin muallim bimasalihi nafsihi deka banyak-banyak kapakusnah abati bin muallim wa masalihi waladihi ban banyak-banyak kapakusnah anan muallim. Jadi seorang guru itu harus memperhatikan kemaslahatan santri seperti memperhatikan kemaslahatan diri dan anak-anaknya. Wa yujri ban memberlakukan pasira muallim al muta'allim deka orang si acer majra waladihi akatia memperlakukan anak muallim fi syafaqah idil nisr alaihi atas muta'allim, alaihi atas muta'allim. Dulu itu kalau pengasuh Kiai Syamsul Arifin dan sekarang Kiai Hasbullah itu kalau memberikan sambutan di depan para santri, menyebut santri dengan apa?
anak-anakku. Itu bentuk apa namanya? Bentuk kasihan beliau kepada siapa? Santri. Wal ihtimam ban akat yaki bi masalihihi da ka banyak-banyak ka fokusnah muta'allim. Wal ihtimam ban akat yaki bi masalihihi da ka banyak-banyak ka fokusnah muta'allim. Was sabri ban sabar ala jafaihi atas kasrah muta'allim. Was sabri ban sabar ala jafaihi atas kasrah muta'allim. Wasu'i adabihi ban cubaan adabah muta'allim. Wasu'i adabihi ban cubaan adabah tata keramah muta'allim. Jadi seorang guru juga harus sabar atas kekasaran murid dan akhlak yang buruk dari murid, sebagaimana dia kasihan kepada anaknya. Seorang ayah, seorang ibu itu akan merasa kasihan dan sayang kepada anaknya meskipun anaknya itu berbuat kasar kepada orang tuanya. Bahkan seorang anak erosoro di deng sepuna ta anda negara yang sepuh bakun nisr ke anak. Nah, guru harus memperlakukan murid santri seperti memperlakukan anaknya. Usah pada nisr. Santrena alaku melanggar kiai na sabar kan gak ini kan. Makanya kita punya guru, alhamdulillah, kiai kita itu orangnya sayang banget kepada santri-santrinya. Bahkan beliau melarang ada kekerasan di dalam pesantren. Tidak boleh mukul, tidak boleh. Itu dari beliau. Jadi luar biasa. Itu bentuk kasih sayang seorang guru kepada santri. Kalau teman-teman sudah mengetahui guru kita punya kasih sayang yang seperti itu, maka kita harus membalasnya dengan penghormatan yang luar biasa. Setidaknya dengan mencontoh akhlak beliau dan menyebarkan ilmu-ilmu beliau. Karena kalau ingin membalas kasih sayang orang tua, kasih sayang guru, kita tidak bakalan mampu. Maka bagaimana cara membalasnya? Dengan mengikuti jejak guru, mengikuti akhlak beliau, kemudian dengan menyebarkan ilmu yang diajari oleh guru. Itu adalah bentuk balas budi kepada guru yang terbaik. Jadi sampean malas budi, malas kasih sayang guru itu bukan hanya dengan acabis ka guru, ndak. Bukan itu yang paling tinggi. Banyak dari kita itu cara menghormati kepada guru adalah dengan acabis obeng ki, torngatoren itu. Itu memang baik. Tapi yang lebih baik dari itu, yang lebih tinggi dari itu adalah apa? Mencontoh akhlak beliau dan menyebarluaskan ilmu yang diajari oleh guru. Itu adalah bentuk terima kasih tertinggi kepada guru. Bentuk rasa terima kasih tertinggi kepada guru itu adalah itu tadi. Mengikuti manhaj jejak beliau, kemudian menyebarkan ilmu yang beliau sampaikan. Itu lebih mulia, lebih tinggi daripada torngatoren data beliau. Ya, dua-duanya baik, tapi lebih baik apa? Jadi sampean kocak ngormat ke guru, banyak dari kita menghormat kepada guru kalau guru lagi jalan. Tetapi tidak pernah mencontoh akhlak beliau. Tetapi tidak pernah menyampaikan, menyebarluaskan ilmu yang diajari beliau. Itu kurang. Terus wa yu'dhiruhu fi qillati adabihi wa yu'dhiru. Ban apa yang uzur pasira muallim hu da ka muta'allim. Ban apa yang uzur pasira muallim hu da ka muta'allim fi qillati adabihi idlam sakonin tata krama na muta'allim. Fi qillati adabihi dalam sakonin tata krama na muta'allim fi ba'dil ahyan dalam sebagian waktu. Jadi kalau melihat santrinya kurang beradab kadang-kadang, ya kita pahamilah, maklumilah. Oh, maklum masih belajar. Itu santrinya kok nggak beradab. Nah, bagaimana tanggapan seorang guru? Seorang guru harus punya tanggapan, maklum dia masih belajar. Maklum dia masih anak muda. Maklum dia masih belum faham. Ya udah, kesalahan dia kita maafkan. Itu sebagai guru harus begitu.
Tidak boleh seorang guru misalnya ada santrinya pas first talk manturon tak manfaat ilmu itu jangan. Bantur melarang ta'udin jangan. Seorang guru harus selalu berbuat baik. Kenapa? Karena begini. Aset guru terbaik itu adalah murid. Aset terbaik seseorang itu adalah siapa? Murid. Belum tentu anaknya. Aset terbaik seorang muslim itu adalah murid yang nanti melanjutkan perjuangannya. Kenapa? Karena yang disebut ilmu bermanfaat, yang ilmunya ngalir, itu ya murid. Coba kita lihat. Kita kenal Imam Asy-Syafi'i. Coba, Imam Asy-Syafi'i menjadi besar, menjadi terkenal sampai sekarang, itu karena siapa? Karena muridnya. Karena murid. Jadi murid adalah aset terbesar seorang muslim. Makanya Ki Syamsul Arifin itu sering memberikan pesan. Sehingga sesibuk apa-apa sempat lagi ngajar. Sempat lagi ngajar. Kenapa? Karena dengan mengajar itu ilmu kita akan mengalir sampai hari kiamat. Dan ketika ilmu kita mengalir, saat itu juga kita ketika meninggal, pahala akan terus jalan. Dan itu akan terjadi ketika santrinya itu sukses semua. Maka seburuk apapun akhlak seorang murid, guru harus tetap mendoakan kebaikan muridnya. Oke, sekarang akhlaknya buruk. Tapi kan bisa jadi suatu saat Allah memperbaiki akhlak dia. Dan ketika akhlak dia baik, dia akan melanjutkan ilmu yang diajari oleh guru. Disitulah ilmu guru ini akan terus mengalir. Jadi sampean suatu saat menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi apa, seperti apapun akhlak murid harus tetap memaafkan dan mendoakan baik. Fa innal insana, karena saungkuna pasara manusia mu'arridun lin naqais, panika se mapadeng atau se napa ki lin naqais dak banyak-banyak kekurangan. Karena yang namanya manusia pasti berpotensi melakukan kekurangan. La siyama panapa pole ingkana lamun badah pasirah muta'allim saghir apa insan saghiras sinni paneka mabe umurah atau ki muda. Apalagi masih muda. Jadi seorang guru itu tugasnya banyak, bukan hanya menyampaikan ilmu, menyampaikan materi, tapi juga harus berbuat baik dan mendoakan baik untuk murid-muridnya. Wayam bagi bansa pantas ayuhibba panapa kutulebur pasara muallim lahu dak kaangkui muta'allim ma dak barang yuhibbu selebur pasara muallim di nafsihi kaangkui abatibin muallim minal khairi aropah kebagusan. Wayam bagi bansa pantas ayuhibba panapa kutulebur pasara muallim lahu kaangkui dak muta'allim ma dak barang yuhibbu selebur pasara muallim di nafsihi kaangkui abatibin muallim minal khairi arabah kebagusan. Jadi seorang guru juga harus menginginkan kebaikan untuk muridnya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Munabati bin Romas osarkah maka kotu andi cita-cita muridnya si masuk aswar kekia. Mun abati bin Rosokia kotu andi cita-cita dalam memuridnya si sokia iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda dalam sebuah hadis, masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran. Kata beliau, sifatku, contoh aku dengan kalian, itu kata Nabi, itu seperti seseorang lelaki menyalakan api ngodin apoy. Tilang ngodin apoy aneka banyak hewan intara ke apoy timun petang. Kan banyak hewan nyari cahaya. Kenapa sih hewan nyari cahaya? Ceceleng, kenapa boleh? Banyak kan? Nah, kata Rasulullah, perumpamaanku dengan kalian seperti seorang lelaki menyalakan api tengah malam. Banyak hewan intara. Ting hewan intara nikah di ori nikah tak bagi. Kenapa? Menintar mati. Menintar mati. Nah, Rasulullah
umat ini ka intarakan neraka, kapi intarakan neraka. Di Rasulullah tak beki. Tak ba? Sabda Rasulullah walakinnakum tamfiruna min yadi. Tapi pun kapi buru dari tangan. Artinya apa? Rasulullah ini selalu berharap bagaimana umatnya seluruhnya masuk surga. Dan itu yang semestinya dimiliki oleh semua guru dan kiai. Harus menginginkan bagaimana santrinya selamat dunia akhirat. Maka tak oleh apa stoh. Tercelaka benda oleh. Terus wayam bagi wa ayyakraha ban kutubaci pasal muallim. Wa ayyakraha ban kutubaci pasal muallim lahu ka angkui muta'allim. Lahu ka angkui muta'allim ma da ka barang yakrahu sebaci pasal muallim li nafsihi ka angkui abati bin muallim minan nafsi aropa kekurangan mutlakon hal mutlak. Sebagaimana dia tidak mau celaka, maka dia harus harus mengamankan muridnya dari celaka dunia dan akhirat. Faqad sabata, karena engku tetap fi sahihaini dalam kitab sahih sedua an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu pernah pas engku Rasulullah qala panikah da bahasa Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ta'iman ahadukum sapati bin kapi. La yu'minu ta'iman ahadukum sapati bin kapi hatta yuhibba sampai lebur pasir ahad. Hatta yuhibba sampai lebur pasir ahad li akhihi kangkui teraitan ahad. Li akhihi kangkui teraitan ahad mada kapadang yuhibbu selebur pasir ahad li nafsihi kangkui abati bin ahad. Artinya kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyayangi, mencintai untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Munabak tibin sakit etokol cek nukulan orang. Munabak tibin tero selamat dah, patuh masalamat orang. Wa Ibni Abbas Bandari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas nikah sebapana Rasulullah. Qala atabu pasal Ibnu Abbas. Akramun nas tining paling mulya na manusia. Akramun nas tining paling mulya na manusia alayya atas batan kaulah. Akramun nas tining paling mulya na manusia alayya atas batan kaulah jalisi panika kancana batan kaulah. Jalisi panika kancana badan kaulah alladhi sayatakhatta alengka pasara alladhi yatakhatta si alengka pasara alladhi annas sadak manusia hatta yajlisa sampai toju pasara jali alladhi ilayya dak badan kaulah. Akramun nas tining paling mulia na manusia alayya atas badan kaulah jalisi panika kancapatan kaulah alladhi sayatakhatta alengka pasar alladhi annas ada kamanusa hatta yajlisa sampai toju pasar alladhi ilayya dakabatan kaulah. Jawab Ibnu Abbas, manusia paling mulia menurut saya, manusia yang paling saya hormati itu Ibnu Abbas adalah dia yang datang kepadaku. Artinya murid Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas, orang paling terhormat bagi beliau adalah murid beliau sendiri. Lawis tata'tu lamun mampu batan kaulah. Lawis tata'tu lamun mampu batan kaulah, lamun kelar batan kaulah. Allah yaqa dak kotu tak tomipa. Allah yaqa dak kotu tak tomipa az-zubabu panapalala ala wajhihi atas muana jalisi ala wajhihi atas muana jalisi la fa'altu yakti alaqah batan kaulah. Kata Ibnu Abbas, seandainya saya mampu mengamankan muridku dari lalat, akan aku lakukan. Jadi saking ngurmata Ibnu Abbas deka murid dah. Ibnu Abbas saking ngurmat dah cek sayang ada ka murid dah sampai seandainya beliau mampu nikah lalat tak begini ke murid dah. Wa fi riwayatin ban idam setengah riwayat inna zubaba sa'angkun napa lala
Inna zubaba sangkuna panapa la yaqa'u yakte panika tomipah panapa zubab la yaqa'u yakte panika tomipah panapa zubab alaihi atas jalisi fayu'zi makanya keen panapa zubab ni dak kasengko fayu'zi makanya keen panapa zubab ni dak kasengko. Kata Ibnu Abbas, lalat yang menghinggap muridku itu juga menyakitiku, kata Ibnu Abbas. Padahal lalat ni kan nyakin dah bentan, nyengak dah bentan. Tak nyengak. Lalat saja menghinggap murid Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas merasa tersakiti. Apalagi hal lain yang lebih besar dari lalat. Jadi guru ilmu agama secara umum dan guru Al-Quran secara khusus itu harus apa? Harus punya kasih sayang yang besar terhadap murid-muridnya. Beristanya yakin ayat tuh. Bagaimana caranya seorang santri menyikapi kekerasan seorang guru? Oh. Nah, ini tadi kan akhlak guru kepada murid. Bagaimana dengan seorang murid menyikapi ketegasan atau kekasaran seorang guru? Maka ya dengan sabar. Dengan sabar. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, saya lupa. Yang ininya adalah perintah untuk sabar ala jafa'il muallim. Harus sabar atas ketegasan guru. Fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Karena kegagalan mendapatkan ilmu itu adalah ketika kita tidak sabar. Ya tentunya ketegasan guru yang masih di bawah di batas manusiawi. Misalnya icokor obun. Itu kan masih wajar. Baru mun guru na sampean abdi sanksi no kolong pedang burum pian. Nun karo cokor misalnya, semprot, ya wajar. Jadi kau tu bersabar. Jadi benika beda dua. Beda akhlak kuruh ka murid, beda akhlak murid ka guru. Kuruh ka murid, ya seperti tadi kita jelaskan. Murid ke guru juga harus sabar dan harus menghormati. Masing-masing akan dihisab nanti di akhirat. Guru yang kelewatan keras kepada santrinya akan dihisab nanti di akhirat. Sebagaimana murid yang tidak hormat kepada guru juga akan dihisab nanti di akhirat. Jadi masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat. Guru yang keterlaluan dalam memberikan hukuman kepada santri itu juga berdosa. Nanti di akhirat juga akan dihisab dan diberikan sanksi. Sebagaimana santri ketika tidak hormat kepada guru, bengal ke kuruna, alaban ke kuruna, itu cangkolang, tusah, di akhirat ada hisab. Jadi sama. Guru dan santri nanti di akhirat sama. Sama-sama apa? Dihisab. Kalau dihisab ternyata salah, ya tetap berdosa. Kalau pas dihisab ternyata tidak salah, ya tidak berdosa. Ternyata misalnya guru mukul murid, nanti di akhirat akan dihisab. Tanya kira apa ban mak mukul murid dalam be. Ternyata alasan guru cek tepan gitu. Dan gula ternyata tak nokola. Kayak pas beda napa gini, udah lala itu kalau tepak ke murid misalnya. Atau beda tekos buruh misalnya. Masuk kayak itu nokola tekos pas tepak ke murid. Oh ternyata kan burung situ usah. Nah, misalnya. Jadi semua guru dan santri, guru dan murid nanti di akhirat sama-sama. Jadi yang si cangkolang ini kan benih kalau murid ke guru. Guru bisa cangkolang ke murid, bisa salah. Jadi guru dan murid sama-sama harus berbuat kebaikan. Si guru kotu punya kasih sayang kepada murid, si murid kotu punya rasa hormat kepada guru. Kalau dua-duanya sudah begini, ini kan nyaman.
Sekuruh nyampai yaki nyaman, semurid menerima ilmu dengan tenang. Kan nyaman. Si bahaya nih kah? Kurunan ukulan cek kerasa sahara, muridnya bengalan atau ukar gelas gini. Atau ukar. Jadi dua-duanya harus saling tahu diri. Ti seguru kau tu mikir, engkau nerosaki perjuangan Nabi. Nabi andi sopan santun, sengkok kutu sopan santun. Jangan guru. Semurid kutu faham kia, sengkok nerema ilmu. Ilmu sampai akhir Nabi dari guru, maka engkau kutu ngurmat. Mun dua-duanya agak kini kan nyaman. Tak tukar kan? Nyaman. Jadi dua-duanya harus. Boleh? Saya beberapa misalnya jika menerima ibadah dalam suatu ketika dengan mengharap ibadah. Harapan yang paling benar adalah mengharap ridha Allah. Jadi bagaimana bisa tahu kita dengan cara mengharap ridha Allah yang diharapkan. Oke. Sini kah? Kita berbuat baik. Ada yang mengharapkan surga, ada yang bukan mengharapkan surga. Di dalam Al-Quran, coba sebut lagi ayat di sambian, kan hafid. Ada ayat, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kenapa? وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Terus? Tajri. وَمَسَاكِنَ. Terus? Oke. Wa'adallah, Allah menjanjikan. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal baik. Apa yang Allah janjikan? Jannatin tajri, surga yang di bawahnya mengalir air. Wa masakina thayyibah. Kenapa masakin? Masakin jamak dari maskan, tempat tinggal. Dan tempat tinggal thayyibah yang sangat baik. Terus ayatnya setelah Allah menyebutkan surga, Allah sebutkan tetapi waridwanum minallahi akbar. Tetapi mendapatkan ridha Allah akbar itu jauh lebih besar daripada sekedar mendapatkan surga. Dzalika huwal fawzul azim, karena ridha Allah itulah, ridwanum minallah itulah al fawzul azim, yang merupakan keberuntungan yang sangat besar. Artinya apa? Ridha Allah jauh lebih besar daripada surga. Namun, meskipun demikian, apakah salah ketika kita beramal mengharapkan surga? Tentu tidak salah. Kenapa? Karena kita mengharapkan surga itu karena memang Allah yang menjanjikan surga. Jadi Allah ni kan nyebut surga, malaikat leburin di guleban sampeyan. Jadi guleban sampeyan lebur ke surga, terus ke surga. Lakar sih memang seharusnya. Kenapa? Karena sironero Allah. Lagi. Sironero surga sira Allah. Justru salah kalau sampean kau tak terlalu ke surga. Justru salah. Kenapa? Allah Ta'ala ronerin pas sampean tanda. Cuman ya, mengharap surga itu besar, tetapi lebih besar lagi kita mengharap ridha Allah. Jadi dua-duanya bukan timbangan salah dan benar, tapi antara baik dan yang lebih baik. Rajah ben lebih rajah. Oleh swarga ni kecek rajah. Nah, keng lebih rajah lagi oleh ridhona Allah. Cuma mun la masuk swarga pakun oleh ridhona Allah. Mun la oleh ridhona Allah pakun masuk swarga. Ini. Bisa paham? Jadi tidak ada yang salah dua-duanya. Karena Allah Ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihat jannatin tajri, lalu di akhir disebut waridwanu minallahi akbar. Ada lagi? Jadi pian mun tanda ngucap tanda ke surga salah ya. Kenapa? Si ronero Allah. Tunggel sampian ronero kena gini. Ya, siapa saya minta manisan? Pas jo tanduk ki ate kan.
Rono kana apa akan sira tanda. Jadi pun ngucap tanda ke surga tak oleh ya. Cuman keinginan kita apa? Mencari ridha Allah. Maka dawamkanlah doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, abtina minta dak keajunan dua. Napa? Ridhaka ridhona ajunan wal jannah ban surga ajunan. Dua-duanya minta. Ada lagi sebelum? Faslun wa yanbaghi alla yata'adham 'ala al-muta'allimin wallahu a'lam. Ya Rabbi bi taqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husni Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.